ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ini pertemuan yang kedua dalam mengkaji Kitabul Buyu' dari Sahih Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, untuk mengenal seluk-beluk pembahasan di fikih muamalah. Telah diuraikan pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana urgensi dari pembahasan fikih di dalam agama. Karena di dalam muamalah-muamalah yang seperti ini saja, seorang itu punya lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah. Karena kapan dia melakukan transaksi di atas hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia masuk di dalam pintu ketaatan. Juga telah kita terangkan bahwa seorang muslim dan muslimah itu hendaknya jangan melantarkan dari hari ke hari kehidupannya. Kadang kita beraktivitas, bertransaksi, kita anggap itu hal yang biasa dan itu lumrah di tengah manusia. Hanya saja sebenarnya ada nilai-nilai ibadah, pintu-pintu ketaatan yang kita bisa buka untuk diri kita di dalam hal tersebut. Pada pertemuan yang telah lalu saya telah memberikan beberapa pendahuluan seputar pembahasan fikih. Kemudian saya juga berikan sebuah kaidah peta di dalam memahami fikih muamalah. Kemudian juga kita uraikan biografi sedikit dari biografi Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari yang populer di tengah kita dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Dalam kitab sahihnya ini kita telah uraikan beberapa hal dari hidup beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki pada pertemuan yang kedua ini. Kita akan memasuki pendalilan beliau terhadap pembahasan jual beli dalam cakupan umumnya. Jadi di dalam kitab Al-Buyu' ini Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala setelah menyebut Kitabul Buyu' beliau sebutkan 2 ayat. Setelah menyebutkan 2 ayat baru beliau merinci bab-bab pembahasan di dalam Kitabul Buyu' ini. Iya. Dan ini metode yang ditempuh oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di sini, suatu metode yang sangat indah sekali di dalam meringkas pembahasan tentang jual beli, tentang muamalah itu kepada siapa yang mempelajari buku beliau ini. Baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Kitabul Buyu' wa qaulillahi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba wa qaulihi illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Baik, ini 2 ayat ya disebut oleh Al-Bukhari setelah pembahasan Kitabul Buyu'. Telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu, Kitabul Buyu' itu Al-Buyu' jamak dari Al-Bai', jamak dari jual beli. Dan di sini dijamak karena bentuk transaksi jual beli itu banyak. Bentuk transaksi jual beli itu banyak. Dan telah kita terangkan juga bahwa kata Al-Bai' dalam penggunaan bahasa Arab itu punya dua makna.
yang sebenarnya berlawanan, tapi dua makna itu digunakan. Sebab al-bay' bisa bermakna membeli, dan al-bay' bisa bermakna menjual. Bisa bermakna menjual. Iya. Kemudian di sini Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan dalil tentang halalnya jual beli. Tentang halalnya jual beli. Dan ini sudut pendalilan beliau dengan membawakan dua ayat. Beliau ingin melingkup segala bentuk jual beli, termasuk beberapa jual beli yang mungkin ada silam pendapat di tengah ahli fikih dalam hal tersebut. Iya. Ayat yang pertama, ini ayatnya bertemu di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-275. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan al-bay', jual beli, dan Allah juga mengharamkan riba. Mengharamkan riba. Jadi ini dua hal. Dan ini kaidah umum. Ingin ditegaskan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa asalnya pada jual beli, asalnya adalah dibolehkan dan dihalalkan. Itu asal pada jual beli. Makanya dikatakan wa ahallallahu al-bay', dan Allah menghalalkan jual beli. Ya. Tidak ada yang diperkecualikan. Tidak ada yang diperkecualikan dari jual beli. Semuanya dihalalkan. Lalu diterangkan wa harrama ar-riba. Dan Allah mengharamkan riba. Nah, ini menunjukkan bahwa jual beli itu lain, riba itu lain. Dua hal yang berbeda. Jual beli dibolehkan, dihalalkan. Adapun riba, riba itu tidak dibolehkan. Allah mengharamkannya. Allah mengharamkannya. Iya. Dan di sini dari mana keimanan? Sebelum kita masuk dalam pembahasan fikihnya, dari mana keimanan penghalalan dan pengharaman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihalalkan itu artinya Allah menghalalkannya. Apa yang diharamkan itu asalnya Allah yang mengharamkannya. Ya begitu seorang muslim dan muslimah di dalam menyikapi yang halal dan yang haram. Dan akan datang dari bab-bab Al-Bukhari, beliau akan tegaskan, akan beliau bawakan hadits, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara keduanya itu perkara yang syubhat, samar-samar. Iya. Akan datang bab di situ, beliau akan uraikan hadits itu dan kita insyaallah akan jelaskan pada tempatnya. Iya. Jadi maksudnya bahwa penghalalan dan pengharaman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau diimani oleh seorang mukmin dan mukminah, itu akan mudah dia menerima pembahasan-pembahasan tentang apa? Tentang muamalah. Ada pembahasan-pembahasan tentang muamalah, tentang riba. Itu bisa dibuktikan secara akal, bisa dibuktikan secara kenyataan tentang bahaya dari riba tersebut. Iya. Tapi mungkin ada orang-orang juga yang akan mengatakan tidak apa-apa, ini kan walaupun riba tapi dia bermanfaat, walaupun riba tapi ini boleh, walaupun riba ini membangun ekonomi. Ya. Dan sebagainya dari orang-orang yang biasa kita dengarkan dalam hal tersebut. Tapi kalau kita punya keimanan, kita tahu yang halal itu apa yang Allah halalkan. Yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Begitu Allah mengharamkan riba, tidak usah bicara lagi terkait masalah apa, kan ini begini, begitu. Allah telah mengharamkannya. Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling bijaksana di dalam agama dan syariatnya. Ya. Jadi ini dasar yang pertama yang hendaknya kita ingat. Kemudian di dalam ayat ini ketika dikatakan wa halallahu al-bay', dan Allah menghalalkan
jual beli. Ini dipetik kaidah oleh para ulama, atau sebelumnya tidak ada silang pendapat di tengah para ulama, di tengah kaum muslimin tentang bolehnya jual beli. Tentang bolehnya jual beli. Karena manusia itu perlu kepadanya. Iya. Dia tidak merasa cukup dengan sesuatu yang berada di tangannya. Kadang ada sesuatu di tangan orang lain, dia memerlukannya. Dan orang lain itu mungkin perlu dengan sesuatu yang berada di tangan dia. Ya, karena itulah terjadi transaksi di tengah manusia karena saling memerlukan. Makanya datang di dalam syariat kita mengatur hal tersebut. Memberikan ketentuan-ketentuannya supaya bisa berjalan dengan hal yang paling baiknya di tengah manusia. Dari ayat ini, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Itu dua kaidah besar ya. Dua kaidah besar. Yang pertama, asalnya dalam jual beli adalah al-ibahah. Adalah boleh. Asal dalam jual beli adalah diperbolehkan. Di dalam muamalah asalnya adalah diperbolehkan. Iya. Tidak ada yang diperkecualikan atau tidak ada yang diharamkan kecuali kalau ada dalil khusus yang menjelaskan itu adalah hal yang diharamkan. Maka itu kaidah berjalan di tengah para ulama. Dan kaidah yang kedua tentang haramnya riba. Tentang haramnya riba. Maka ini dua kaidah di dalam bab muamalah. Di fikih jual beli harus dipahami. Baik. Ketika di ayat dikatakan wa halallahu al-bai' dan Allah menghalalkan jual beli. Jual beli apa ini maksudnya? Segala jual beli atau jual beli tertentu? Hah? Ya harusnya kan segala jenis jual beli. Wa halallahu al-bai', kan pakai alif lam di situ ya. Alif lam di situ itu kalau dalam bahasa Arab itu asalnya menunjukkan istighraq al-jins. Seluruh jenisnya itu tercakup, terlingkup di dalamnya. Terlingkup di dalamnya. Tapi para ulama sepakat, ada beberapa jenis jual beli dilarang. Kenapa? Karena ada ketentuan syariat khusus melarangnya. Ada ketentuan syariat khusus untuk apa? Melarangnya. Makanya ayat ini, ya, al-bai' di situ itu dikatakan oleh para ulama dia ayatnya umum. Kecuali kalau ada hal-hal yang mengkhususkannya. Kecuali kalau ada hal-hal yang mengkhususkannya. Misalnya datang sebuah dalil yang mengatakan itu tidak boleh. Dan itu ada ya di dalam metode pendalilan. Dan itu dari kedalaman para ulama ya di dalam menilai, di dalam mengambil pendalilan di ayat-ayat. Supaya kita tahu juga bahwa itu ada aturan-aturannya ya. Ada fikihnya. Ya, karena kadang seorang dia baca ayat Al-Quran, dia cuma baca terjemahan maknanya saja. Dari terjemahan maknanya dia bangun hukum-hukum yang kalau orang mengerti bahasa Arab, dia akan heran dari mana dia pahami seperti itu. Sebab di dalam bahasa Arabnya tidak ada ketentuan yang seperti itu. Iya, tidak ada ketentuan yang seperti itu. Baik, dan ini di pembahasan fikih luas ya cakupannya. Ya kalau misalnya ayat ya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak itu menanti selama 3 kali suci. Perempuan yang ditalak. Kan umum kan semua perempuan yang ditalak. Iya. Perempuan hamil masuk atau tidak? Masuk kalau dia ditalak. Anak kecil yang menikah, dia belum haid, kemudian ditalak, masuk atau tidak? Masuk juga. Perempuan tua yang sudah berlalu masa haidnya, nggak bisa haid lagi, masuk atau tidak? Masuk juga. Tapi bersamaan dengan itu perempuan hamil, iddahnya itu bukan 3 kali haid, 3 kali suci, tapi iddahnya kalau dia melahirkan. Perempuan muda yang belum haid dan perempuan yang sudah tua tidak bisa haid lagi, itu iddahnya bukan dihitung dengan suci, tapi dihitung dengan bulan, 3 bulan. Berarti kata al-mutallaqat di situ umum, hanya saja dikhususkan oleh dalil yang lain. Sama di sini jual beli juga begitu. Jual beli asalnya semuanya boleh, halal.
Allah halalkan. Iya. Kecuali kalau punya dalil khusus yang mengharamkan, baru kita katakan jual beli itu adalah apa? Adalah haram. Jadi begitu cara berdalilnya. Iya. Dan ini akan mencakup banyak hal kaidah ini. Ini akan menjawab mungkin 1001 macam permasalahan. Kalau ditanya tentang jual beli, apa hukum jual beli mushaf? Apa hukum jual beli mushaf? Jawabannya halal, dibolehkan. Asalnya dalam jual beli adalah apa? Adalah dihalalkan. Walaupun datang dari sebagian ulama tidak membolehkan, tapi itu pendapat lemah ya, pendapat lemah. Karena asalnya dalam jual beli adalah apa? Adalah halal dan dibolehkan. Itu kandungan-kandungan umum. Baik. Apa hukumnya jual beli secara beransur? Saya beli barang dari saudara saya, tidak secara cash, tapi saya bayar secara beransur, bertahap. Boleh, asalnya karena jual beli itu asalnya adalah halal. Wa halallahul bai'. Kita tidak ada dalil khusus yang melarang tentang hal tersebut. Jelas ya? Baik, apa hukumnya jual beli? Saya ambil uang misalnya. Ini bahasa fikih dulunya disebut saftaja. Karena saya pinjam dari teman saya duit di luar negeri. Anggaplah saya pinjam darinya $10.000 misalnya. Terus teman saya bilang boleh, yang penting kamu bayar saya di Indonesia. Kamu bayar saya di mana? Di Indonesia. Ini boleh atau tidak? Ya bukan ada manfaat dia dibayar di Indonesia. Kan aman perjalanan. Dia hilang risiko, hilang di jalan ya, hilang risiko dirampok. Itu kan bentuk manfaat. Bagaimana? Boleh atau tidak? Jadi kembali kepada hukum asal. Asalnya adalah apa? Asalnya adalah hal yang diperbolehkan. Dan hal yang seperti itu sedikit ya, lumrah di tengah manusia, tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Baik. Jadi ada pembahasan-pembahasan ya memang ya dari kesempurnaan di dalam syariat kita diberi kita kaidah umum. Diberi kaidah umum untuk hal tersebut. Baik, banyak juga dibahas, mungkin kita akan terangkan nanti dari salah satu bentuk solusi permodalan ya. Ada namanya disebut dengan pembahasan tawarruk. Iya. Sekarang saya perlu dana. Saya perlu dana 100 juta. Maka saya datang ke kawan saya. Dia punya mobil harganya 120 juta. Saya DP 20 juta. Mobilnya saya ambil. Ya. Untuk saya cicil 10 juta setiap bulan. Selama 10 bulan tentunya ya. Baik, setelah itu mobilnya saya jual 100 juta. Karena memang tadinya saya beli mobil bukan untuk saya pakai, tapi untuk saya jual agar supaya saya dapat modal 100 juta. Boleh atau tidak? Nah, ini kalau dia jual ke pihak ketiga, asalnya diperbolehkan, tidak ada hal yang melarang. Yang masalah itu kalau saya jual ke orang itu lagi. Itu yang masalah. Ya, saya beli dari dia 120, saya sudah DP 20, kemudian saya cicil. Ya. Saya cicil berapa? Selama 10 bulan, 10 juta. Dia tahu bahwa saya ini tidak perlu mobil itu. Dia tahu bahwa saya perlu duit. Setelah terjadi transaksi, dia bilang ke saya, itu mobil saya beli lagi, 100 juta. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena antara dua belah pihak. Ini yang disebut dengan pembahasan apa? Al-inah namanya. Memang agak detail ya, beda-beda tipis ya. Ini cuma jual di pihak tiga ini. Ini satunya haram, satunya apa? Satunya halal. Ya, diperbolehkan. Bedanya tipis. Baik. Jadi maksudnya di sini, ketika seorang tahu bahwa asal dalam jual beli adalah boleh, sepanjang tidak tampak baginya ada hal yang mengharamkan di situ, asalnya boleh dia lakukan. Boleh dia lakukan, tapi perlu dia ketahui. Ya, jangan sembarangan saja ya, oh asalnya boleh, semuanya ya
boleh. Tapi dia tidak mengerti fikih jual beli yang diharamkan. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena di ayat ini digandengkan dua hal. Wa halallahul bai', kemudian diam begitu saja sampai situ. Kan ada kelanjutannya. Dan Allah mengharamkan apa? Riba. Jadi tahu juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu apa. Nah, kalau dia bukan hal yang diharamkan, maka asalnya dia adalah apa? Dia adalah hal yang dihalalkan. Begitu. Tapi kalau kita tidak pernah belajar tentang fikih jual beli yang diharamkan itu apa, ya, tiba-tiba segala sesuatu kita anggap halal saja, asalnya jual beli halal, ya maka mungkin kita akan jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran tanpa kita sadari. Baik. Jadi ini kaidah ya di dalam jual beli. Bahwa asalnya pada jual beli itu adalah halal, kecuali kalau ada dalil yang apa? Ada dalil yang mengharamkan. Berikutnya, wa harrama ar-riba. Ini kaidah yang kedua. Bahwa riba itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama. Dan ini pembahasan tentang haramnya riba akan datang bab-bab khusus nanti dari Al-Bukhari rahimahullah. Dan itu ada fikihnya. Dan ini bab riba ini termasuk pembahasan yang paling penting di bab muamalah. Karena riba ini bisa masuk dalam banyak cabang pembahasan. Bisa masuk di dalam banyak bentuk transaksi. Puluhan pintu riba itu di bab muamalah. Di bab jual beli. Karena itu harus dipahami. Ketika dikatakan wa harrama ar-riba, ketika Allah mengharamkan riba, apakah semua jenis riba haram? Asalnya begitu. Ya. Sama ya, kita balik lagi seperti tadi. Asalnya tadi halal kecuali kalau ada dalil menunjukkan apa? Haramnya. Ini juga sama. Asalnya dia haram kecuali kalau ada dalil menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya. Dan itu hanya diketahui satu pembahasan saya, dibolehkan di situ. Itu disebut oleh para ulama di buku-buku fikih diberi bab khusus dengan nama al-araya. Jama dari ariya. Araya itu adalah menjual hasil dari pohon yang masih ada di pohonnya, ya, ditukar dengan buah yang sama di darat. Ditukar dengan buah yang sama di darat. Itu disebut ariya. Sekarang ada kurma ya, satu pohon. Kurma satu pohon ini ditaksir ada sekitar 5 keranjang. Ya, ditukarlah dengan kurma kering di darat 5 keranjang. Boleh atau tidak? Hukum asalnya itu riba, hukum asal. Sebab ini ada, saya ambil emas ya 1 gram. Terus ada emas ya, dikira-kira di situ ada emasnya 1 gram, tapi ada pasir-pasirnya gitu. Ditukar. Ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Iya. Karena kaidah riba itu begini. Ini emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram itu haram. Kenapa haram? Karena berbeda kan? Kita tahu ini berbeda. Karena di bab riba, barang ribawi yang sejenis dan seillah itu kalau ditukar disyaratkan dia harus semisal. Tidak boleh dilebihkan. 1 gram 1 gram. Mau 20 karat, 23 karat, 24 karat itu enggak ada apa namanya, enggak dihitung. Yang dihitung beratnya sama. Senilai. Ini 1 gram, ini 1 gram. Jelas ya? Itu di bab riba. Nah, sekarang kalau dilebihkan 2 gram ditukar 1 gram, ini hukumnya apa? Hukumnya riba. Haram. Baik kalau ditukar ada barang 1 gram, ada emas, ya, terus ada melekat di situ mutiara ya. Belum ditahu berapa timbangannya. Ya. Karena kalau ditimbang dia kan ikut emas dengan apa? Mutiara kan? Nah, terus ada emas 1 gram, ditukar, boleh atau tidak? Ini juga tidak boleh, diharamkan. Kenapa? Karena tidak diketahui emasnya di sini. Jadi ukuran samanya belum dipastikan. Ukuran samanya belum dipastikan. Nah, ketidaksamaan itu bisa karena ditahu berlebihan dan bisa karena belum ditahu ini sama. Ya kan? Belum diketahui itu sama. Karena itu ada kaidahnya di pembahasan riba
Namanya al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadul. Orang tidak tahu dua jenis ribawi ini sama, itu sama hukumnya haram, riba dengan barang yang diketahui dilebihkan. Itu sama. Nah, sekarang kalau kita terapkan di pembahasan Arya, korma di pohon ini ditaksir dengan korma di darat, sama-sama korma. Ini sama atau tidak? Nggak bisa dipastikan sama, kan begitu. Taksir itu ya namanya dikira-kira ya. Walaupun ada orang yang jago menaksir, ya itu keahlian. Tapi memastikan sama, nggak bisa. Nah, itu namanya kita nggak tahu kesamaan. Nah, ini asalnya kan riba. Tapi oleh Nabi dibolehkan. Khusus di pembahasan ini. Di Arya. Kenapa dibolehkan? Karena manusia perlu dalam hal itu. Ada hajat. Kepentingan. Sebab kalau misalnya orang yang punya simpanan korma di rumahnya, mau datang musim panas, dia perlu korma segar, ya, dia tidak punya, itu kan membahayakannya. Jadi berat di tengah manusia. Makanya diberi keringanan oleh Nabi SAW, tapi keringanan itu disyaratkan beberapa syarat di dalamnya. Syarat yang pertama ada keperluan, syarat yang kedua penukarannya itu dengan bentuk ditaksir. Datangkan orang yang ahli menaksir. Nah, itu paling dekat kepada keadilan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh lebih dari lima wasak. Tidak boleh lebih dari 5 wasak yang ditukar. Iya. Maka itu diantara syarat-syarat yang ditentukan. Jadi maksudnya di sini saya ingin masuk kepada pembahasan bahwa riba itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Pada hal-hal yang dibolehkan itu sudut fikih, detail di situ. Itu cuma di kalangan orang-orang yang memang mengerti bab muamalah. Dan kemarin saya sudah terangkan di awal pembahasan bahwa ini pembahasan muamalah ini bukan pembahasan sembarangan. Ada sebagian hal itu tidak dilihat di satu dalil saja, di satu bab saja. Tapi dia harus mengetahui seluruh bab di dalam pembahasan baru dia bikin kesimpulan. Iya. Baik. Jadi ini hal yang kedua. Dari satu ayat wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saya tidak detailkan di sini ya pembahasan ribanya karena itu akan datang oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua. Illan takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Ya. Nggak boleh kalian bertransaksi kecuali kalau dia adalah perniagaan yang hadir. Ada. Yang kalian memang memutarnya di antara kalian. Melakukan transaksi di tengah kalian. Ya, ini ayat sama dengan ayat sebelumnya. Menunjukkan bahwa perniagaan itu sepanjang dia hadir, maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Perkara yang tidak ada masalah di dalamnya. Perkara yang tidak ada masalah di dalamnya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jual beli itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Bukan datang begitu saja. Tidak ada ketentuan pada jual beli, tapi dia adalah sesuatu yang ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Baik, di sini 2 ayat disebut ya. Perhatikan 2 ayat ini. Yang pertama wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan apa? Haramkan riba. Ini terkait dengan jual beli dalam kondisi apapun, termasuk jual beli secara beransur, tidak cash. Itu masuk di dalam ayat ini. Kalau ayat yang kedua, ini ditegaskan jual beli secara cash. Langsung ada. Ya, di depan. Dan itu juga dibolehkan. Itu juga dibolehkan. Karena itu kalau kita baca ayat ini ayat-ayat di surah Al-Baqarah ya. Dua-duanya ayat di surah Al-Baqarah. Dan ayat yang kedua ini itu adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Cuma diambil oleh Al-Bukhari potongan dari pendalilannya saja. Tapi kalau di awal ayat kita baca ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian saling berhutang, bertransaksi, mudayana sampai
ke masa yang telah ditentukan, maka tulislah. Nah, ini salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa boleh seseorang itu jual beli secara beransur, tidak langsung cash. Iya, karena itu ada dua pilihan dalam jual beli. Boleh dia cash, dia bayar langsung, dan boleh dia bayar secara beransur. Boleh dia bayar secara beransur. Ya, dan ini pun terikat dengan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum. Iya, karena itu dari dua ayat ini, itu juga dibahas oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang syarat-syarat jual beli dan rukun-rukunnya. Orang yang bertransaksi jual beli itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Di antara ketentuan di dalam transaksi jual beli, yang pertama adalah ada sighah. Iya. Ada konteks pembicaraan atau sesuatu yang semakna dengannya yang menunjukkan transaksi antara mereka berdua. Iya. Jadi ini disebut dengan sighah. Sighah itu kalau asalnya sighah, itu kan asalnya ucapan. Asalnya ucapan. Fulan, ini air saya jual kepada kamu 10.000. Si fulan berkata, iya saya terima dengan harga 10.000. Ini ijab dan apa namanya? Qabul. Itu kalau dia berucap seperti itu. Sekarang kita pergi ke market sana, masuk ke dalam, mulutnya dikunci pun gak ada masalah. Kita masukkan keranjang, bawa ke kasir, lihat berapa harganya, kemudian langsung berikan kartu, dibayar. Kadang keluar, kita sudah belanja tidak berbicara satu huruf pun. Itu gimana? Syah atau tidak? Itu syah. Karena asalnya jual beli dihalalkan. Satu. Yang kedua, perniagaan yang biasa berjalan di tengah kalian. Itu kan yang biasa berjalan di tengah manusia. Karena itu dalam bentuk sighah, kalau ada misalnya ucapannya, itu lebih mantap tentunya ya, lebih pas. Makanya kalau seorang mau mentakid ya, ini benar kamu mau beli atau tidak? Ini baik, sekarang saya sudah jual ya kepada kamu. Itu begitu caranya kalau dia mau meyakinkan. Tapi asalnya dia sudah serahkan barangnya, dibayar uangnya, sudah selesai transaksinya kalau sudah berpisah. Kan begitu. Nah, itu sudah terpenuhi syarat dan ketentuan. Itu di tengah mayoritas ulama ya. Tapi ingat kalau di madhab Syafi'i ya, ini kan Indonesia madhab Syafi'i ya, itu nggak boleh ya, nggak syah itu jual beli. Ini tuh ke Indomaret itu, ke Alfamaret, itu nggak ada yang syah di madhab Syafi'i ya. Kalau tidak ada hukum apa, dia tidak berbicara. Tapi itu pendapat yang lemah. Sampai Imam Nawawi sendiri, Al-Baghawi sendiri, dari ulama Syafi'iyah, itu tidak memakai pendapat itu. Mereka memakai pendapat mayoritas ulama. Baik. Kemudian yang kedua, dari rukun jual beli harus ada dua orang yang bertransaksi. Namanya jual beli itu pertukaran. Ada yang menjual, ada yang membeli. Ada dua orang yang melakukan transaksi. Dua orang yang melakukan akad. Dua orang yang melakukan akad. Karena itu disyaratkan pada dua orangnya. Orangnya dulu yang dilihat ya. Orangnya dulu. Itu disyaratkan pada orangnya beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah orang yang layak untuk bertransaksi. Atau bahasa lain, boleh bertransaksi. Kapan dia boleh bertransaksi? Yang pertama kalau dia mukallaf. Dia seorang yang balik, akil. Iya. Sebab kalau anak kecil, itu tidak boleh bertransaksi anak kecil. Anak kecil pergi beli rumah. Gimana caranya? Tidak boleh anak kecil bertransaksi. Tapi kalau anak kecil dia transaksi pada hal yang sedikit dan dia paham di situ, itu nggak ada masalah ya, dibolehkan oleh para ulama. Contohnya dia ke toko beli permen. Ya, penjualnya bilang ini harganya 10.000. Anak kecil itu bisa nawar, mahal banget, di sebelahnya cuma 100 perak katanya. Jelas ya? Nah, itu kan dia paham. Tapi kalau anak kecil transaksi rumah, transaksi mobil, transaksi itu enggak bisa. Harus disyaratkan dia dewasa. Balik. Terus yang kedua akil. Orang yang tidak waras itu enggak boleh bertransaksi. Ya jangan sampai ada, ini saya sudah beli rumah. Dari mana? Si fulan tidak waras. Kan ada tanda tangannya.
Iya, dia tanda tangan tidak waras, gimana caranya? Iya. Karena transaksi itu disyaratkan dia punya maksud, dia punya ridho, keridhaan akan hal tersebut. Ini semuanya tidak mungkin tergambar hadir pada orang yang memang tidak waras, akalnya tidak hadir. Baik, kemudian disyaratkan orang yang boleh bertransaksi dia itu rasyid. Apa artinya rasyid? Dia sudah pandai menimbang. Sudah pandai menimbang. Jadi ada anak yang kadang dia sudah balik, tapi belum rasyid. Kalau dikasih duit, misalnya 1 juta, bisa langsung habis duit itu. Ya, bisa langsung habis. Nah, ini bentuk transaksi tidak diperbolehkan ya. Ini kadang di toko-toko itu datang anak kecil pergi beli, yang ngisi untuk gamenya sampai jutaan rupiah. Ini yang tokonya juga kan asyik aja dia, gak apa-apa, bayar aja. Padahal dia nggak tahu ini anak ini nggak tahu ngambil duit dari mana juga. Itu duitnya 1 juta. Mungkin kalau dia nasihati kamu, nggak usah beli gini terus. Ya rugi kamu, simpanlah, tabung. Mungkin dia akan ikuti pendapatnya itu. Yang jaga toko. Jelas ya? Tapi karena kadang tidak ada pengarahan akhirnya itu tidak berjalan. Baik, kemudian yang ketiga, orang yang boleh bertransaksi itu dia adalah orang yang merdeka. Ini di masa dahulu ya, ketika ada budak dahulu ya. Kalau dia budak itu tidak boleh bertransaksi. Sebab dia itu milik tuannya. Dia dan hartanya adalah milik tuannya. Ketika dia bertransaksi, tidak boleh dia bertransaksi sendiri kecuali dengan izin dari tuannya. Baik, kemudian untuk dua orang yang berakad ini disyaratkan syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah saling ridha antara keduanya. Iya, dan ini akan datang ayatnya pada bab yang akan datang. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali kalau dia perniagaan saling ridha di tengah kalian. Dan pada ayat ini illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, itu juga mengesankan, mengandung makna saling ridha di dalamnya. Apa yang biasa berjalan mereka terbiasa di dalamnya. Karena itu disyaratkan ya di dalam jual beli itu harus saling ridha. Tidak boleh ada paksaan. Ya misalnya orang dipaksa menjual barangnya, kamu jual sana barangmu, kalau enggak kamu dipenjara. Akhirnya terjadi transaksi dalam hal tersebut. Maka ini transaksinya tidak syah. Tidak syah. Baik. Berikutnya dari hal yang merupakan rukun jual beli adalah sesuatu yang dilakukan transaksi ini, al-ma'qud alaihi. Ya. Sesuatu yang dilakukan transaksi ini, objek yang terjadi transaksi padanya, itu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, barang tersebut adalah sesuatu yang dia miliki atau diizinkan dia melakukan transaksi dengannya. Jadi dia bertransaksi, dia jual mobil misalnya. Mobil itu harus milik dia. Milik dia. Atau kalau bukan milik dia, dia diizinkan di dalam menjual. Misalnya dia adalah orang yang diberi wasiat menjual, atau dia adalah seorang wali, atau dia adalah seorang wakil, orang yang diwakilkan untuk menjual. Atau kalau di pembahasan wakaf, dia adalah nadhir wakaf. Itu mobil wakaf. Ini sebentar lagi rusak. Maka bagusnya dijual, hasilnya dibeli mobil baru lagi. Ditambah untuk membeli mobil baru lagi. Itu kan boleh di pembahasan wakaf. Ya, itu bukan miliknya, sebab wakaf itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia boleh menjualnya. Itu maknanya orang yang diizinkan. Orang yang diizinkan di dalam bertransaksi pada barang yang dilakukan transaksi. Baik, kemudian syarat yang kedua, barang yang dilakukan transaksi itu disyaratkan juga adalah barang yang mampu dia serahkan. Sebelum ke sana, barang itu adalah barang yang mubahatun nafa, bisa dimanfaatkan, dibolehkan untuk dimanfaatkan tanpa ada hajat. Iya. Jadi kalau hal tersebut adalah hal yang diharamkan, tidak boleh dimanfaatkan, diharamkan di dalam syariat, itu tidak boleh dilakukan transaksi terhadapnya. Iya. Baik. Karena itu datang di sini berbagai pembahasannya terkait dengan hal-hal yang diharamkan atau perkara yang tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Dan ini waktunya agak sempit kita ya. Saya sebenarnya ingin memberi beberapa contoh kekinian, tapi insya Allah mudah-mudahan akan berlalu bersama dengan bab-bab
yang akan diterangkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Di sini saya ingin menjelaskan gambaran global dulu tentang ketentuan-ketentuan orang yang melakukan akad-akad dan transaksi jual beli. Baik, jadi barang yang dilakukan transaksi itu dia adalah dari jenis barang yang mubahatun nafa, boleh dimanfaatkan secara syar'i. Kemudian yang ketiga, disyaratkan pada barang yang dilakukan transaksi, barang itu sanggup untuk diserahkan. Sanggup untuk diserahkan. Jadi jangan ada yang berkata, ya saya jual kepada kamu burung-burung yang terbang di langit. Ya, atau saya jual kepada kamu ikan yang berada di lautan dan di sungai-sungai. Sebab itu sesuatu di luar kemampuannya untuk menyerahkan. Dan Nabi SAW telah syah dari beliau dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Muslim, naha an bai'il gharar. Beliau melarang dari jual beli apa? Jual beli gharar. Iya, gharar itu adalah artinya sesuatu yang tidak jelas. Dan dari sesuatu yang tidak jelas, seseorang itu menjual sesuatu yang tidak sanggup dia serahkan. Itu masuk dalam bentuk gharar. Kemudian syarat yang keempat, barang yang dilakukan transaksi jual beli itu adalah hal barang yang dimaklumi. Barang yang apa? Dimaklumi, harus diketahui. Bukan perkara hal yang tidak dikenal. Iya. Hal yang majhul. Tidak. Misalnya, saya jual kepada kamu semua yang berada di kotak itu. Apa yang ada di kotak itu? Karena orang nggak tahu isinya bermanfaat atau tidak. Ya, anggaplah semuanya baju. Terus dia katakan, saya jual semua yang di dalam kotak itu dengan harga 1 juta. Ada 10 baju, tapi bajunya harganya 10.000. Nah, itu kan rugi namanya. Jadi dia menjual sesuatu itu harus sesuatu yang dimaklumi. Dan ini pendalilannya banyak sekali. Dan insya Allah akan datang nanti bab-bab yang menegaskan tentang hal tersebut. Dan itu termasuk kaidah jual beli yang diharamkan itu adalah tidak boleh ada gharar di dalamnya. Tidak boleh ada gharar di dalamnya. Ini pembahasan gharar ini kadang perlu dirinci juga ya, karena setiap hal itu disebut gharar. Misalnya, saya sedekahkan untuk kamu semua yang di kantongku ini. Ini kan tidak tahu berapa di kantong saya. Boleh atau tidak itu? Boleh. Sebab ini babnya bab tabarru, berdermawan. Yang dilarang itu kalau transaksi jual beli. Jelas ya? Bentuk gharar misalnya. Kita biasa dapat ya WC umum ya. Kalau mandi 5.000, kalau buang air kecil berapa? 1.000. Atau 2.000 ya. Masuk ada yang mandi 1 bak, ada yang setengah bak, ada yang 2 bak. Sama semuanya bayar berapa? 5.000. Gharar atau tidak? Gharar. Cuma yang seperti ini dimaafkan, sedikit. Dimaafkan. Itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Ada sesuatu dari gharar memang nggak bisa dihindari. Iya. Mau beli rumah, ya kan? Beli rumah, terjadi transaksi. Tahu pondasinya? Nggak mungkin ada jual rumah dia angkat di rumahnya lihat pondasinya, ini gharar ini. Ya, itu memang nggak bisa dihindari. Nah, hal-hal yang seperti itu dimaafkan. Makanya kaidah-kaidah gharar ini itu besar ya pertimbangannya di kalangan ahli fikih. Di kalangan ahli fikih. Tapi memang keumuman orang itu dia tahu saja kalau tidak jelas ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Baik, ini pembahasan 2 ayat. Kaidah tetap di dalam bab muamalah, masuk di dalam banyak pembahasan. Karena itu Al-Bukhari rahimahullah dari kecerdasan beliau dan kedetailan fikih beliau bawakan sebagai 2 ayat pendahuluan untuk membuka pembahasan apa? Muamalah ini. Barulah beliau masuk membawakan bab-bab seputar muamalah. Dan ini subhanallah ya, kita membaca buku hadits di pembahasan fikih ini. Keberkahan dalam hidup itu mendengarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits Rasulullah itu sekadar dibacakan saja, sekadar dibacakan, kemudian antum pahami maknanya, itu adalah keberkahan di dalam hidup, membawa banyak kebaikan. Membawa banyak kebaikan. Karena itu belajar fikih dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalannya para ulama ahli hadits di masa dahulu. Itu jalan mereka. Karena selain daripada menjaga hadits Rasulullah, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam
disebutkan kita semua apa? Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dari kebaikan-kebaikan. Karena itu jangan diluputkan dari kajian-kajian yang di dalamnya membaca hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah setelah sholat Isya kalau ada pertanyaan saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembahasan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.